Malangnya nasib gadis berinisial FO. Harapannya mengejar kehidupan yang lebih baik dengan bersedia menjadi istri kedua Bupati Garut Aceng HM Fikri tiba-tiba berakhir. Lelaki yang dipujanya tiba-tiba saja mencampakkan dirinya hanya karena lelaki ini berpikir tidak suci lagi. Ironisnya, Pak Bupati hanya bisa menyampaikan permohonan cerainya pada FO melalui pesan singkat SMS saat usia pernikahan mereka memasuki hari ketiga. 4 hari sang istri ditalak lewat pesan singkat. Bupati Garut menepis hubungannya dengan Fani Oktora berstatus pernikahan, tapi hanya hubungan emosional. Karena orang tidak mengasumsikan seperti itu. Yang pertama saya itu datang. Kabar pernikahan Bupati Garut dengan gadis belia ini terkuak saat foto-foto pernikahan mereka beredar bebas di jejaring sosial. Pernikahan itu sendiri terjadi pada tanggal 14 hingga 17 Juli 2012. Usai diperlakukan tak adil, konon kondisi FO mengalami depresi. Di usia remajanya, masih banyak yang ingin dikejar dan dicapai oleh FO. Untuk itu, FO hanya meminta mantan suaminya mengajukan permohonan maaf pada keluarganya yang sudah menanggung beban moral dan malu. Saya menuntut beliau untuk meminta maaf kepada saya, kepada keluarga saya. Tidak menuntut apapun. Saya hanya menuntut beliau meminta maaf kepada saya dan keluarga saya, juga kepada pondok pesantren keluarga besar saya. Lantaran permasalahan sang bupati ini tentunya memberi citra kurang baik seorang pemimpin daerah. Bahkan berita ini telah mampir juga ke telinga Mendagri Gumawan Fauzi yang membawahi semua pemimpin daerah termasuk Aceng. Menurut Mendagri, Aceng telah melanggar etika dan kepatutan. Lantas, bagaimana Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Gumlar melihat hal ini? Benarkah Bupati Garut terancam hukuman tentang perdagangan orang? Mestinya meminta supaya Pak juga harus memberikan teladan lah kepada warganya gitu. Warga yang lain melakukan hal yang sama gitu. Kemudian, jadi lebih kepada pelanggaran terhadap kepatutan dan kepantasan. Bagaimana pemberdayaan perempuan ini penting sehingga mereka tidak terjerumus di dalam hal-hal yang akhirnya merugikan dirinya sendiri. Sebagai orang nomor 1 di Kabupaten Garut, Jawa Barat, bukan tidak mungkin Aceng memiliki pengaruh serta kekuasaan mutlak di tangannya. Kabarnya, sebelum Aceng menyampaikan maksudnya pada FO untuk mau dinikahi secara siri sebagai istri kedua, diduga Aceng sempat mengiming-imingi FO dengan sejumlah uang sebesar 43 juta rupiah. Salah satu uangnya konon dipakai untuk biaya pergi menjalankan ibadah umroh. Sebagai mantan pasangan duetnya, ketika menjabat sebagai wakil Bupati Garut, Diki Chandra memberi penilaian tersendiri mengenai sosok lelaki berusia 40 tahun ini. Saya itu bupati, ya. Dan ketiga saya itu banyak uang, gitu kan. Semua tahu bahwa bupati memang seorang bupati ganteng, keren, gitu kan. Tapi ya bukan berarti juga, gitu kan, harus memanfaatkan karunia Allah ini menjadi untuk melakukan hal yang semacam ini. Gitu. Ya mungkin karena Pak Bupati nggak punya burung merpati lewat SMS gitu. Saya yakin walaupun cuma 4 hari mungkin ada perasaan suka minimal, kalaupun cinta mungkin enggak. Ada perasaan cinta, kembalikan lagi perasaan itu untuk menyelesaikan masalah. Jangan lantas saya lihat di SMS-nya itu kan ada kata-kata binatang yang pada seorang wanita. Dia nggak sadar bahwa dia juga dilahirkan oleh ibunya yang luar biasa. Saya tahu betul ibunya seperti apa. Ya termasuk orang yang luar biasa itu kan. Dan ketika dia melakukan itu terhadap siapa itu namanya yang dinikah 4 hari itu, berarti dia sudah menyakiti seperti ibunya, menyakiti anaknya yang perempuan gitu kan. Jadi jangan menganggap enteng masalah ini. Tapi kekuasaan bisa jadi membuat orang menjadi lupa melakukan hal semacam itu. Harta, wanita, dan kekuasaan konon dianggap godaan kuat bagi sejumlah pria. Di mata Diki, mantan rekan kerjanya itu awalnya adalah sosok yang sangat sederhana. Jika akhirnya orang nomor 1 se-Kabupaten Garut itu berani melakukan hal ini, Diki pun tak habis pikir. Apakah itu lantaran ia tak kuasa menahan godaan dunia hedonis, atau imbas dari kekuasaan yang dimilikinya? Tapi saya pernah ke rumahnya ya cuma rumah biasa, kamar 2, ada
loteng satu, udah cuman gitu aja. Yang kamar mandi sangat sederhana. Mobilnya itu BMW tua tahun berapa puluh gitu, nggak ini. Dan dia waktu itu baru sedang menjajaki bikin pabrik kerupuk, itu pun nggak terlalu ini. Orangnya sederhana, sangat sederhana sekali, sangat santun, baik, sederhana. Dia sekarang tiba-tiba kaya, nggak tahu, mungkin penghasilan bupati lain kali ya, tapi setahu saya sih nggak gede gitu kan, tunjangan tuh ya bisa dihitung, saya nggak tahu lah, tapi sekarang udah luar biasa kaya raya. Jadi ya nggak tahu lah bagaimana, itu aneh juga gitu kan. Tapi ya dia orang yang sebenarnya cerdas, sangat cerdas dan dia sederhana sebetulnya, tapi ya saya nggak tahu itu kan. Itu kan nggak tahu isu-isu aja kan, sekarang lagi bikin rumah di Permata Hijau katanya di mana Garut. Kemarin bikin rumah di Copong. Sampai sekian, saya bingung juga, hebat juga ya kepala daerah gitu kan ya. Yang saya, kalau ada ancaman-ancaman, saya takut. Saya tahu bupati, saya tahu Ceng lah. Gitu kan, kalau dia ngomong-ngomong ada SMS kasar segala macam, nggak usah berangkat ya. Makanya saya nggak pernah lihat. Kalau lihat, kalau lihat mungkin saya tidak akan diam. Saya mungkin akan marah di situ. Saya nggak takut sama Ceng Fikri. Kalau dia melakukan sebuah kesalahan di depan mata saya pasti akan marahin. Saya nggak pernah lihat. Kontroversi pernikahan Bupati Garut Aceng Fikri menuai banyak kecaman. Salah satunya adalah Miss Selebriti SCTV Silva Salsabila yang di dalam darahnya mengalir budaya Garut. Walau tidak mengenal secara dekat kepala daerah kampung halaman ibundanya, Silva mengungkapkan kekecewaannya terhadap sosok pemimpin. Kalau untuk masalah bupati sendiri, mungkin saya pribadi harus minta maaf pada masyarakat, karena walaupun bagaimana kami pernah berjuang bersama. Untuk masalah bupati juga, saya berharap memang beliau segera menyelesaikan masalah ini supaya tidak menjadi masalah nasional. Kenapa? Karena ya takutnya mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap nanti krisis kepercayaannya akan menjadi lebih panjang lagi kepada pemimpin-pemimpin kelak. Nggak mencerminkan seorang pemimpin gitu, maksudnya dia kan sudah bertekad untuk menikahi wanita tersebut, berarti harus bertanggung jawab juga. Tapi ternyata dia malah melakukan hal seperti itu. Kalau menurut saya sih itu kayaknya nggak mencerminkan seorang pemimpin ya. Mudah-mudahan Bapak Aceng bisa merubah sifatnya, lebih merakyat lagi dan jangan suka bohong.